perkenalkan, nama saya Feren Pulisir. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD. Nah, pada saat ini saya akan melaksanakan simulasi pembelajaran matematika yang merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah pembelajaran matematika SD3 dengan dosen penanggung jawab Ibu Dr. Juliana Sumilat, Sarjana Pendidikan Master Pendidikan. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang statistika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah peserta didik mampu menjelaskan data diri dan data lingkungannya dalam bentuk diagram batang. Dan juga peserta didik mampu menyajikan dan mengumpulkan data diri dan data lingkungannya dalam diagram batang. Nah, adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, pastinya luar biasa kan? Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang statistika. Adik-adik di rumah pasti pernah kan ke kantor desa atau ke kantor kelurahan. Nah, pasti pernah masuk terus lihat-lihat sekeliling. Nah, di sana kan ada sebuah baliho yang dicetak dan bertuliskan data penduduk. Nah, itulah statistika. Yaitu statistika adalah suatu keterangan untuk memecahkan suatu masalah atau suatu keterangan tentang suatu keadaan. Nah, data itu dapat bersumber data hasil ujian siswa, data penduduk, ataupun data hasil pertandingan dan lain-lain sebagainya. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data, yaitu pertama menggunakan pengamatan langsung atau observasi, yang kedua menggunakan angket atau kuesioner, dan yang ketiga menggunakan wawancara. Nah, data dapat disajikan dalam bentuk tabel, bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Masuk ke contoh soal. Seperti yang terlihat di slide, disajikan sebuah data, yaitu hasil ulangan matematika siswa kelas 6 disajikan sebagai berikut. Ada 6, 6, 5, 7, 8, dan seterusnya. Nah, dari data yang disajikan ini, kita ubah ke dalam bentuk tabel. Nah, setelah kita menyajikan data tadi dalam bentuk tabel, terlihat bahwa 3 siswa mendapatkan nilai 4, ada 4 siswa mendapatkan nilai 5, ada 4 siswa mendapatkan nilai 6, dan ada 7 siswa mendapatkan nilai 7, ada 11 siswa mendapatkan nilai 8, dan ada 8 siswa mendapatkan nilai 9, dan 3 siswa mendapatkan nilai 10. Dengan jumlah banyak siswa ada 40. Nah, kemudian data yang tadi kita sudah sajikan dalam bentuk tabel, kita ubah ke dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk sumbu Y-nya kita taruh dengan banyak siswa, dan sumbu X-nya kita taruh dengan nilai. Nah, terlihat di sini bahwa terdapat 3 siswa mempunyai dan mendapatkan nilai 4. Nah, kita lihat semua ada 4 siswa mendapatkan nilai 5. Ada 4 siswa juga mendapatkan nilai 6. Ada 7 siswa mendapatkan nilai 7. Ada 11 siswa mendapatkan nilai 8. Ada 8 siswa mendapatkan nilai 9, dan ada 3 siswa mendapatkan nilai 10. Nah, inilah diagram batang. Nah, apakah adik-adik sudah bisa memahami pembelajaran hari ini? Nah, jika masih belum bisa dipahami, silahkan ditanyakan. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang data. Apa itu data? Data adalah suatu keterangan yang menggambarkan suatu keadaan. Terus data dapat dikumpulkan melalui 3 cara, yaitu observasi, angket, dan wawancara. Terus data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Nah, yang kita pelajari tentang diagram batang. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Tadi kan kita membukanya dengan doa, sekarang kita akan menutupnya dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, cuci tangan, dan jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Jangan main-main di luar rumah ya, dan terus tetap semangat belajar. Terima kasih.